Baik, rekan mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan materi etika administrasi negara itu pada teori-teori kepribadian. Jadi teori-teori kepribadian dapat diuji dengan menggunakan beberapa kriteria. Yang pertama adalah variabilitas. Jadi variabilitas ini adalah teori yang bertumpu pada konsep yang jelas, didefinisikan secara eksplisit dan memiliki kaitan yang logis satu sama lainnya, memungkinkan teori kepribadian ini bisa diverifikasi oleh peneliti lainnya. Jadi verifikasi ya. Jadi dapat menjelaskan secara detail tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian orang. Jadi unsur-unsur pembentuknya, historis kenapa terbentuk perilaku yang demikian, kepribadiannya yang sedemikian rupa, apa dampaknya itu ya bisa diverifikasi secara detail sehingga mudah orang mengenali ciri-ciri apa yang bisa disampaikan oleh sebuah kepribadian orang. Lalu yang kedua adalah nilai heuristik. Jadi bahwa kepribadian ini dapat mengundang peneliti lainnya untuk mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan kepribadian tersebut. Ya, heuristik. Ya. Jadi diuji, ya, dikaji ulang, kemudian dicarikan padanan-padanannya. Dicarikan ciri-ciri kepribadian yang sama. Nah, kumpulan-kumpulan dari situ nanti akan bisa memprediksi bagaimana masa depan seseorang dengan kepribadian yang sedemikian rupa. Lalu yang ketiga adalah konsistensi internal. Tidak terjadi pertentangan di dalam secara teori dapat menunjukkan konsistensi. Jadi setiap perilaku orang itu bisa disebut kepribadiannya apakah introvert atau ke extrovert ya. Untuk introvert misalnya selalu mengutamakan diri sendiri ya, mengagungkan diri sendiri gitu. Kalau extrovert itu menjunjung orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain ya. Sampai pada kesimpulan demikian, berarti orang bersangkutan konsisten berlaku seperti ciri-ciri orang introvert. Atau orang konsisten berlaku seperti ciri-ciri orang yang ekstrovert. Itu yang kita maksud dengan konsisten internal. Yang berikutnya adalah kehematan. Jadi sisi-sisi kepribadian itu harus tersusun oleh konsep-konsep sederhana yang mudah dimengerti. Jadi nampak jelas, ciri-cirinya jelas, menyebutnya juga gampang. Gitu. Kalau Anda menyebutkan orang ini adalah pribadinya pelit, gitu, nampak dia tidak pernah mentraktir orang, dipinjemin orang sudah punya uang nggak ngasih, itu misalnya. Anda menyebutnya orang lain sebagai orang yang temperamen, kita melihat ciri-cirinya, sedikit saja membentak, sedikit saja marah dan sebagainya. Orang juga menyebutnya ini adalah orang yang pendiam. Jadi konsepnya adalah pendiam, sederhana sekali. Tapi orang sudah mengerti gambaran orang pendiam itu kayak apa. Sedikit bicaranya, ya banyak bekerjanya, mungkin begitu. Sebagaimana ciri-ciri umum yang ditampilkan oleh kelompok orang yang disebut dengan pendiam. Ya. Kemudian keluasan dapat menunjukkan bentangan atau keluasan dan keanekaragaman fenomena yang bisa diliput oleh sebuah teori kepribadian. Jadi apa yang disampaikan secara teori, nanti kita akan belajar teorinya sedikit, akan menunjukkan bahwa hubungan kausalitas itu memberikan gambaran-gambaran yang jelas
dan pandangan-pandangan yang luas bagi seseorang yang kita sebut memiliki kepribadian tertentu. Ya. Kemudian signifikansi fungsi bisa dievaluasi dalam rangka kegunaan membantu orang-orang dalam memahami tingkah laku manusia sehari-hari. Jadi teori-teori yang kita gunakan itu ketika diuji dengan tempat-tempat lain bisa kita gunakan untuk memverifikasi ciri-ciri orang yang berkepribadian tertentu. Jadi apakah nanti ada pengaruhnya teori tersebut, ada kebenarannya teori tersebut. Jadi ini akan kita bisa lihat dari 6 hal inilah kita menguji sebuah teori. Dan kita lanjutkan dengan faktor-faktor kepribadian. Yang pertama adalah faktor historis masa lampau. Jadi misalnya di sini kita sebut sebagai pengobatan klinis Eropa. Pemahaman terhadap kepribadian mereka kita lihat dari klasifikasi dan penyembuhan atas gangguan-gangguan mental. Jadi biasanya orang yang memiliki kepribadian tertentu ada traumatik ataupun ada kegembiraan yang berpengaruh terhadap mental mereka sehingga bisa juga bertahan lama secara konsisten menjadi sebuah kepribadian. Kemudian yang berikutnya adalah psikometrik, ya. Mengukur fungsi-fungsi psikologis manusia seperti kecerdasan, bakat, minat misalnya, motif dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kepribadian. Jadi psikometrik ini kita akan melihat kemunculan dari kepribadian tertentu dari sisi hal-hal yang mendukung kepribadian seperti kecerdasan, bakat. Ya. Kalau dia bakatnya olahraga, mungkin dia akan memiliki kecekatan, ya, mudah bergaul gitu ya. Kalau yang sering-sering sudah pertandingan sampai tingkat nasional, mudah bergaul dan sebagainya. Ya. Kemudian dari sisi minat, dia akan berkumpul dengan teman-teman yang memiliki minat yang sama. Dia akan berkumpul dengan teman-teman yang memiliki motif-motif yang sama. Ya, dia merasa nanti kepribadiannya sama, satu rasa, satu bahasa. Yang berikutnya adalah behaviorisme. Nah, ini berkaitan dengan perilaku. Di sini kita jelaskan bahwa penciptaan konsep-konsep tentang tingkah laku yang bisa diuji secara tepat melalui pendekatan empiris. Ya, jadi kita uji dari sisi tingkah laku yang mereka lakukan, apakah konsisten melakukan hal yang sama. Baru kita akan menyebutnya sebagai memiliki kepribadian tertentu. Kemudian ada psikologi Gestalt. Pemahaman terhadap pribadi orang kita lihat dari gejala dan fenomena yang harus dimengerti sebagai suatu totalitas atau secara holistik kita pandang sebagai pribadi seseorang. Jadi tampilan kepribadian itu sebagai suatu totalitas kehidupan seseorang. Itu disebut dengan psikologi Gestalt. Lalu kita melihat faktor-faktor kontemporer. Nah, misalnya kalau kita lihat di faktor kontemporer ini yang berpengaruh ada psikologi lintas budaya atau cross culture psikologi. Jadi kita melihat orang-orang yang pergaulannya sudah lintas budaya akan berbeda dengan orang-orang yang masih pergaulannya di tingkat tradisional atau di kampung, katakanlah begitu. Anda akan melihat secara signifikan perbedaannya, ya. Jadi ada orang bilang nih, orang yang pengalamannya sudah luas, cara pandangnya sudah luas. Gitu. Tapi ada orang melihat juga ketika dia sudah bergaul secara nasional, kemudian internasional dan sebagainya, justru dianggap sebagai sesuatu yang
antagonis dengan perilaku yang semula berada di kampungnya, ya. Jadi mungkin dianggap tidak ramah, dianggap individualistik, dianggap materialistik, dianggap gaya dan sebagainya, ya. Tidak mau bergaul dengan orang desa dan sebagainya. Itulah cap-cap yang akan diberikan bagi orang-orang yang memiliki cara pandang berbeda, ya. Nah, hendaknya ketika berperilaku kita sudah masuk ke ranah nasional ataupun pergaulannya sudah luas, tentu kita tidak melupakan atau menampilkan pergaulan teman-teman yang sifatnya tradisional. Barangkali hal-hal yang modern terkait dengan cara kerja, kemudian cara bergaul, kita bisa memvibrasi kepada teman-teman yang berada pergaulannya masih tingkat sekupnya tidak luas. Jadi bukan berarti kita mengucilkan diri ketika kita sudah kelasnya berbeda, katakanlah begitu. Hingga muncullah tanggapan-tanggapan kepribadian kita dianggap tidak baik oleh teman-teman kita semula sebelum kita memiliki pergaulan yang luas. Kemudian yang ke B, studi tentang proses kognitif atau berpikir, mengingat dan mengamati, ya. Jadi proses kognitif ini kan tergantung pada keluasan cara pandang mereka. Ya, yang memang waktunya sedikit, kurang punya keinginan menelaah lebih dalam, dia akan melihat permukaannya saja. Tapi kalau orang-orang yang sudah dianggap mumpuni bidang kepribadian, dia akan memperhatikan historis yang membentuk kepribadian tersebut. Kenapa ya dia begitu ya? Dia akan cari, tanyakan, terutama yang biasanya teman-teman yang bekerja di bidang psikolog pasti sangat tertarik dengan kedalaman perilaku seseorang. Kenapa dia menjadi pendiam? Dulunya dia adalah gembira, periang dan sebagainya. Kenapa dia menjadi temperamen? Dulunya dia orang lembut dan sebagainya. Ya, ini adalah ranah pekerjaan-pekerjaan teman-teman yang ingin bisa menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan psikologi seseorang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah motivasi. Teori kepribadian berkaitan dengan motivasi ini menunjukkan minat dan keterlibatan pada area motivasi, motif. Ya. Kadang juga orang berkepribadian tertentu ingin merubah cara pandang, ingin merubah kondisi yang sekarang kita alami atau kondisi yang tempo hari tetuanya alami. Nah, misalnya begini, ada orang berpikir begini, ya dulu orang tua saya tidak masuk sekolah dan sebenarnya paling tidak saya dan anak-anak saya minimal ada kemajuan di bidang sekolah, itu misalnya. Atau kita sendiri yang berpikir, saya kuliahnya cuma S1, anak-anak saya minimal S2. Ini kan motif. Sehingga dari sisi motivasi itu dia akan mengejar cara-cara atau perilaku yang barangkali ada perubahan signifikan dari sebelum dia memiliki konsep itu. Jadi dia orang tuanya karena ingin anak-anaknya sekolah lebih tinggi, kerjanya lebih giat, sedikit bicara, lebih banyak bekerja, ya. Kemudian memotivasi anak-anaknya untuk belajarnya lebih giat. Kadang-kadang dia temperamen lebih keras, ya. Ya, tidak mau dikasih lembut, ya dikasih cara yang keras dan sebagainya. Jadi perubahan-perubahan ini tergantung pada motif yang ingin dia capai. Ada juga ingin berubah, saya harus berubah dari sekarang. Saya tidak mau tetap keadaannya seperti ini. Saya ingin menjadi orang kaya dan sebagainya. Dia merubah cara bergaulnya, bangunnya lebih pagi, ya. Mungkin jam 4 dia sudah mempersiapkan diri, dia membaca buku banyak, dia bergaul dengan orang-orang bisnis di sekitarnya, ya. Bagaimana dia supaya bisa merubah keadaan yang dia miliki sekarang. Inilah motif. Jadi faktor-faktor kontemporer,
yang teori yang kontemporer melihat seperti itu gitu. Ya. Nah, kita akan mulai dengan teori yang pertama, yaitu teori psikoanalisis ya. Jadi teori ini menggunakan teori psikologi ini dari Wilhelm Wundt ya. Itu menggunakan metode introspeksi diri atau psikologi struktural. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan psikologi struktural? Teori ini didominasi oleh gagasan dan upaya-upaya untuk mempelajari elemen-elemen dasar dari kehidupan mental dewasa normal. Jadi gimana sih orang-orang dewasa yang normal itu? Jadi jiwanya tidak terguncang, jiwanya tidak terganggu gitu ya. Memakai teori ini. Jadi kita orang yang normal akan mempergunakan tiga konsep dari kesadaran manusia. Ya. Yang pertama adalah yang disebut dengan id. Ya. Id ini adalah sistem kepribadian yang paling dasar. Jadi sistem yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. Ya. Atau sumber energi yang masih asli yang merupakan daya dorong dan daya rangsang yang kuat yang dimiliki oleh manusia. Misalnya apa? Seperti rasa lapar. Ya, kalau dia sudah waktunya makan, lapar lah. Ketika dia pingin air, haus. Ya. Ini adalah naluri dasar. Lalu yang berikutnya dengan ego, sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu kepada dunia objek dari kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan kenyataan. Jadi ego ini merupakan reaksi id terhadap dunia luar. Jadi misalnya kalau kita lapar, bagaimana reaksinya? Ada keputusan punya uang beli nasi. Tidak punya uang, kita akan memasak dulu. Ya. Kemudian dikasih minta nasi oleh orang lain. Dia berpikir, saya tidak boleh minta-minta sama orang. Meskipun tidak punya uang, dia akan pertahankan untuk tidak makan. Tidak makan sehari tidak apa-apa daripada saya minta jatah orang lain. Nah, ini konsep itu akan bertempur bagaimana reaksi terhadap id ini. Ya, jadi reaksi terhadap energi-energi yang paling dasar yang dimiliki oleh kepribadian manusia. Kemudian berikutnya adalah superego. Jadi sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai atau aturan-aturan yang sifatnya evaluatif berkenaan dengan penilaian baik dan buruk. Jadi superego ini dihasilkan sebagai wujud perbaikan perilaku dasar yang kita sebut dengan id. Lalu dihadapkan dengan konsep dunia nyata atau konsep ego. Gimana reaksinya? Dari reaksi itulah nanti akan muncul daya kreatif, inovasi, menilai orang baik maupun buruk, atau menilai perilaku dirinya sendiri. Gimana saya harus bisa meningkatkan perilaku kita menjadi lebih baik. Inilah yang disebut dengan superego. Ya. Nah, sekarang bagaimana di dalam tataran moral itu? Ya. Kepribadian, ego dan superego ini. Ya. Nah, sekarang kita dalam hal ini superego dapat berfungsi. Jadi kalau kita kembangkan dalam pedoman untuk menyempurnakan sifat manusia, superego ini kita lihat memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai pengendali
id itu sendiri atau motivasi-motivasi yang tidak baik. Karena superego itu sudah tahu mana perbuatan yang baik, mana yang perbuatan yang buruk. Ya, memunculkanlah daya kreatif di situ. Kemudian superego juga berfungsi mengarahkan ego sesuai dengan moral. Pertama, kita mempelajari baik dan buruk. Yang kedua, memang kita punya aturan yang secara umum kita pahami. Dialah yang mengendalikan. Kemudian yang ketiga, mendorong individu untuk melakukan perbaikan dan kesempurnaan. Inilah fungsi superego. Jadi teman-teman harus pahami bahwa superego itu ternyata memiliki tugas untuk mengendalikan ketiga hal tadi. Yang pertama, ingin dorongan-dorongan yang sifatnya tidak baik, atau mengendalikan ketika kita lapar tetapi belum menjumpai dagang nasi, sabar sedikit, itulah superego bicara. Atau mengarahkan ego itu sendiri ke arah moral. Jadi kita sangat ego, pemarah, temperamen diatur oleh superego. Sabar, kita harus sabar dan sebagainya. Kemudian mendorong individu untuk bagaimana supaya bisa meningkatkan kualitas dengan proses pembelajaran. Nah, itu teori yang pertama adalah teori psikoanalisa. Kemudian teori yang kedua adalah teori kepribadian behaviorisme. Salah satu tokohnya adalah Skinner. Nah, Pak, teori ini banyak mempelajari manusia berdasarkan mekanistik dan materialistik atas dasar objektivitas, yaitu tingkah laku sebagai kondisi objek dan ilmiah. Nah, kajiannya dari teori ini memandang bahwa apa yang dilakukan oleh manusia sekarang ini adalah sebagian besar merupakan hasil transfer dari kehidupan sebelumnya. Jadi dipelajari kondisi objektif yang sekarang ini dan juga secara ilmiah. Sebenarnya apa yang Anda tampilkan sekarang ini adalah akumulasi dari pengalaman-pengalaman yang kita alami dari sebelumnya. Jadi sejak kita sudah mulai belajar berperilaku. Nah, pendekatan dari teori behavior ini dapat kita bagi menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah yang berkomitmen pada studi atas perbedaan dan keunikan individu. Ya. Jadi kita akan melihat perbedaan-perbedaan, kekasan-kekasan dari setiap individu. Yang kedua mengandalkan pada konstruks hipotesis yang mempelajari variasi dan kompleksitas tingkah laku manusia. Jadi nanti dugaan-dugaan yang kita miliki itu, yang kita sebut dengan hipotesis tadi, akan mengacu kepada berbagai hal yang mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, beberapa perbedaan yang ditujukan oleh teori ini dengan teori sebelumnya adalah yang pertama, jadi ada tiga perbedaan yang dihadapi di dalam teori ini. Ya. Yang pertama adalah kalau kita bedakan dengan teori yang sebelumnya, yaitu teori psikoanalisis, adalah penolakan tentang otonomi manusia. Ya. Bahwa manusia otonom hanyalah konsep untuk menerangkan sesuatu yang belum mampu kita terangkan dengan cara lain dan tergantung pada pengetahuan manusia. Jadi sebenarnya psikoanalisis ini yang memandang manusia itu sebagai makhluk otonom, ya, sebenarnya adalah menurut teori ini adalah upaya menunjukkan ketidakmampuan kita untuk membahas perilaku tertentu yang belum kita dapat jawabannya. Ya. Jadi padahal kita dapat menemukan kepribadian
seseorang itu kita nilai dari keadaan jiwa, perasaan, sifat-sifat, kemudian perencanaan, ya, kemudian syarat-syarat lain yang disebut sebagai manusia otonom. Dalam rangka pemahaman kita tentang tingkah laku manusia. Jadi sebenarnya kita tidak ujuk-ujuk menyebutkan bahwa manusia itu sebenarnya memiliki sesuatu yang hakiki, yang tidak bisa dirubah. Sedangkan teori Biapirus ini memandang secara berbeda. Memang setiap orang memiliki keunikan-keunikan, tetapi keunikan-keunikan yang mereka miliki secara lahiriah ini akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan jiwa, perasaan, ya, kemudian sifat-sifat, rencana atau motivasi masa depan. Ya, dia akan memaksakan diri atau terpaksa belajar untuk meningkatkan kualitas untuk merubah perilaku yang sekarang ini dianggap kurang baik. Ya. Jadi misalnya temperamen, ya, kurang gesit, ya, pelit dan sebagainya. Bagaimana supaya dia bisa bergaul dengan mudah? Maka dia akan melakukan perubahan. Itulah pandangan dari teori behaviorisme. Penolakan atas penguraian psikologi genetik. Apa yang disebut bahwa perilaku adalah suatu keadaan yang dimiliki karena keturunan atau genetik adalah pendapat keliru. Sebab tingkah laku manusia sangat ditentukan oleh lingkungan di mana mereka beradaptasi. Jadi ini yang sangat dibantah oleh teori behaviorisme. Jadi kalau psikoanalisa mungkin cara pandangnya berbeda seperti yang saya sampaikan. Jadi kalau orang sekarang ini kan merupakan akumulasi sebenarnya dari pengalaman-pengalaman ketika mereka bergaul dengan lingkungan. Selanjutnya adalah psikologi sebagai ilmu pengetahuan tingkah laku dapat ditentukan oleh aturan-aturan, diramalkan dan dibawa dalam kontrol lingkungan atau dikendalikan. Misalnya di sini kita contohkan teori operan dari Ivan Pavlov, ya. Ivan Pavlov itu mencoba seekor anjing. Jadi dia menguji seekor anjing dengan konsep-konsep pemberlakuan memberikan motivasi atau rangsangan yang sama. Ya. Jadi anjingnya itu dikasih makan, kemudian dibunyikan bel. Kemudian besoknya lagi dikasih makan, dibunyikan bel. Ya. Ini namanya teori operan. Jadi sebenarnya mereka sudah memiliki watak tersendiri, tapi dia ketika dirangsang oleh sesuatu itu ada perubahan. Begitu anjing dikasih makan, dikasih bel 5 kali dia begitu kan, besoknya bunyi bel, dia langsung datang, dikira dikasih makan. Dan inilah teori operan. Jadi manusia juga sering sekali meniru tingkah laku tokoh-tokoh yang dia kenali dan kagumi. Kalau dia ingin menjadi seorang selebritis, dia akan meniru gayanya. Ya. Kalau dia ingin menjadi seorang ekonom, dia akan meniru tokoh-tokoh ekonom. Kalau dia sebagai pengkritik, dia akan meniru gaya-gaya seorang kritikus. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan penerapan teori behaviorisme. Di manakah teori behaviorisme ini dilakukan? Yang pertama, teknologi tingkah laku yang tidak mengikuti perkembangan teknologi, ya. Lainnya, ya. Jadi misalnya kalau kita tidak mengikuti perkembangan tingkah laku, ya, jadi teknologi yang kita gunakan untuk mempelajari tingkah laku lainnya,
Maka kemajuan di bidang ilmu perilaku ini masih jarang sehingga tidak dapat memberikan jawaban terhadap suatu masalah yang diakibatkan oleh perilaku manusia. Misalnya perilaku politik, perilaku sosial yang sering sulit diungkap dalam persoalan ini. Jadi meskipun benar apa yang bantahan-bantahan yang dilakukan oleh teori behaviorisme, ternyata dia tidak memiliki cukup alat atau instrumen atau teknologi yang bisa membantu menjelaskan sebuah perilaku. Ya, apakah itu penyimpangan politik, apakah itu penyimpangan sosial. Ya. Maka yang banyak digunakan orang adalah psikoanalisis di atas. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Ya. Bahwa perjuangan tak pernah berkesudahan untuk kebebasan, bukan sebagai akibat dari keinginan untuk bebas. Jadi sebenarnya kebebasan yang kita capai di dalam perilaku itu bukan keinginan untuk mencapai kebebasan tertentu itu sebenarnya. Ya. Tapi sebenarnya adalah itu merupakan perjuangan untuk memperbaiki diri dari keadaan semula. Ya. Jadi mereka tidak semata-mata untuk berjuang tentang kebebasan itu sendiri. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah tentang kemuliaan. Jadi perilaku yang mendorong orang untuk mencapai penghargaan diri yang sebaik-baiknya sebenarnya adalah tidak terkait dengan motif untuk sebenarnya dia menjadi orang yang dimuliakan. Ya. Tapi akibat dari tingkah laku yang dia lakukan secara konsisten. Sehingga dia mendapatkan tempat yang baik di mata masyarakat. Kemudian kita lanjutkan tentang hukum. Ya, kita lanjutkan tentang hukuman. Hukuman adalah sebagai suatu konsekuensi negatif dari konsep kebebasan dan kemuliaan tadi. Jadi hukuman itu bukan sebenarnya sebagai jeratan yang diberikan untuk orang-orang yang melanggar, tapi sebagai konsekuensi negatif dari tindakan-tindakan yang menyimpang. Jadi bisa saja hukuman ini kita lihat ya, sebelum diterapkan oleh pihak yang berwenang, sebenarnya diri kita sendiri sudah memahami, bahkan menghukum diri. Ya, bisa tidak tidur, ya, bisa juga malu ketemu orang gitu. Sebelum hukum yang sebenarnya itu diberlakukan. Kemudian alternatif lain dari hukuman adalah permissiveness atau kebijakan. Ya. Jadi cara inilah yang dirasa lebih tepat kaitan kehidupan bermasyarakat untuk merubah cara berpikir mereka, perilaku mereka, untuk melakukan penguatan-penguatan ya, tentang perilaku-perilaku yang sesuai dengan norma. Jadi kita sudah sebenarnya memiliki dasar perilaku yang baik, kita tahu semua. Ya, kalau orang melakukan secara sukarela mungkin tidak perlu diatur. Ya. Tapi kita paham bahwa sering terjadi pelanggaran, maka dibuatlah permissiveness ini atau kebijakan atau bimbingan dan metode yang bisa merubah cara berpikir orang, cara bertindak orang. Ya, buat aturan-aturannya. Berikutnya adalah nilai. Nilai itu adalah standarisasi yang dituju oleh perilaku manusia. Jadi ini sebenarnya nilai-nilai ini adalah merupakan rancangan ulangan masyarakat terhadap konsep-konsep yang dikehendaki oleh pihak-pihak atau semua masyarakat untuk menuju masa depan
diri atau organisasi yang lebih baik. Jadi ini makanya diciptakanlah nilai. Ketika mahasiswa dikasih nilai A, B, C, D, mereka akan berusaha mengejar A. Ya, karena itu adalah konsep yang ditujukan bagi orang-orang yang ingin memperbaiki kualitas dirinya. Nah, nilai yang terbaik. Kalau jabatan, dia akan mencari jabatan itu apapun risikonya. Ya. Kemudian perancangan kebudayaan. Jadi kita lihat bahwa budaya masyarakat dalam pergaulan manusia memiliki daya adaptasi. Jadi untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dari masa sekarang, mereka beradaptasi dan membentuk peradaban-peradaban supaya hidup mereka itu bisa dihargai dan lebih baik. Budaya itu asal katanya kan budi, daya. Budi itu pikiran, daya itu kekuatan. Jadi sebenarnya secara harfiah adalah kekuatan pikiran, kekuatan daya kelola pikiran. Bagaimana supaya berdaya? Apa yang dicetuskan oleh pikiran kita itu nampak seperti menyenangkan orang lain dan membuat manfaat bagi orang banyak. Itulah budaya. Itu harapannya. Tapi kalau terjemahan-terjemahan umum kan budaya itu kan hasil karya cipta manusia. Bisa juga, ya kan? Jadi memang proses berpikir itulah menghasilkan budaya itu. Yang terakhir adalah penghapusan konsep otonomi manusia digantikan dengan konsep environmentalisme dan objektivitas. Ya. Jadi tak ada satupun kebebasan sebenarnya yang dialami atau disepakati dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi semuanya diatur oleh batas-batas kebebasan orang lain. Oleh batas-batas yang orang sebut kekuasaan, kekuatan yang di luar diri kita. Ya, jadi sebenarnya tidak ada satupun manusia yang bebas, sebebas-bebasnya yang hidup di muka bumi ini. Ada batas-batas yang dimiliki oleh manusia berdasarkan batas-batas kebebasan orang lain. Nah, inilah pandangan dari teori behaviorisme ini. Kita lanjutkan teori yang ketiga. Teori kepribadian humanistik. Nah, salah satunya pencetus teori ini adalah Abraham Maslow, yang merupakan gerakan yang muncul dengan menunjukkan gambaran manusia yang berbeda dari psikoanalisa maupun behaviorisme itu. Jadi di sini ditunjukkan bahwa gambaran manusia sebagai makhluk bebas dan bermartabat serta selalu bergerak ke arah pengungkapan segenap potensi yang dimilikinya apabila lingkungan memungkinkan. Nah, ini di pembantahan terhadap dua teori yang ada di atasnya. Tadi dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada sebenarnya manusia yang memiliki kebebasan yang luas. Tapi ada batas-batas kebebasan orang lain yang mengaturnya. Tapi humanistik ini justru berbeda. Sebenarnya manusia itu sangat bebas. Sangat dimungkinkan untuk bergerak secara dinamis untuk merubah perilakunya asal di lingkungan itu memungkinkan. Jadi kalau tidak mungkin di situ dapat tekanan, dia akan menggeser posisinya atau pindah tempatnya. Ya. Tidak ada orang yang mengekang kehidupan. Kalau Anda tidak suka bekerja sini, silakan keluar. Cari pekerjaan lain yang sesuai dengan ambisimu. Nah, inilah humanistik. Dengan pandangan memandang bahwa perilaku itu adalah perilaku humanistik, mungkin juga
akan mengarah kepada penghargaan terhadap orang-orang yang terlibat di dalam organisasi kita secara humanistik. Jadi tidak seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin kalau tidak sesuai, Anda boleh saja keluar dari sini. Ya. Tapi secara tersirat, Anda kalau tidak bisa menyesuaikan diri, sebenarnya Anda bebas menjadi individu-individu yang bebas. Nah, beberapa ajaran psikohumanistik ini kita bisa lihat. Yang pertama adalah individu sebagai keseluruhan yang integral, khas dan terorganisasi. Nah, konsep ini menekankan pada cara berpikir yang holistik, bahwa menurut psikogestal motivasi dapat mempengaruhi individu secara keseluruhan, bukan sebagian-sebagian. Jadi apa yang kita alami sekarang ini tidak hanya sebagian dipengaruhi di dalam cara berpikir individu itu. Jadi seluruhnya merupakan totalitas perilaku kita. Kenyataan ini dapat ditunjukkan dari setiap tingkah laku manusia yang muncul merupakan hasil dari perpaduan berbagai kondisi yang melingkupi baik dari dalam lingkungan maupun objektivitas yang ada di sekitar kita. Nah, itu pandangan yang pertama. Berikutnya adalah ketidakrelevanan penyelidikan dengan hewan. Tadi kan behaviorisme melihat teorinya Pavlov dengan teori operan. Jadi anjing dibunyikan belnya, dia langsung keluar air liurnya untuk makan. Tapi manusia tidak seperti itu. Ya, menurut teori humanistik ini. Ya. Jadi sebenarnya untuk mengkaji perilaku manusia tidak perlu melibatkan hewan lain, ya. Sebab manusia dengan hewan itu tentu sangat berbeda tentunya. Reaksinya berbeda. Mungkin dia tidak memiliki ego, tidak memiliki superego, kan gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Mereka memiliki gagasan, manusia memiliki gagasan, memiliki nilai, memiliki cita rasa, memiliki cinta, semangat, daya humor, rasa seni. Kemudian rasa cemburu dia punya. Nah, kalau makhluk lain ada nggak yang punya seperti itu? Sehingga dalam penelitian itu dianggap salah oleh teori humanistik ini. Yang ketiga, pembawaan baik manusia, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik atau netral. Sedangkan perbuatan jahatnya itu adalah akibat dari kontak atau reaksi terhadap lingkungan yang membentuknya. Ya, sebenarnya kita lahir itu dikatakan sebagai kertas putih. Jadi akibat lingkungan yang membentuknya terjadilah perbuatan jahat menurut umum. Gitu. Bisa saja menurut diri pribadinya itu bukan perilaku yang jahat, tapi itu adalah perjuangan hidup. Kekerasan yang harus diperjuangkan, kehidupan yang harus diperjuangkan. Yang keempat, potensi kreatif manusia. Nah, ini juga perlu dilihat. Ini perbedaan dengan hewan tadi. Pengutamaan kreativitas manusia sebagai pengembangan bakat dan kemampuan khususnya. Ya. Sebagai dasar dalam pengkajian dari setiap perilaku manusia. Nah, ini sehingga kita bisa melihat bahwa manusia itu memiliki sesuatu yang berbeda. Nah, dalam konsep ini aktualisasi diri sebagai corak hidup ideal dapat dicapai melalui beberapa kegiatan. Jadi misalnya kalau kita melihat manusia memiliki kreativitas, ya, dia akan mengamati, ya. Kemudian dia juga kalau tidak bisa berbuat banyak, dia akan menerima secara tulus atas dirinya sendiri, orang lain atau kodratnya, ya. Bertindak sopan, hidup sederhana, wajar, ya. Dan
terpikirkan atau terpusat kepada masalah kemandirian dalam budaya, ya. Kemudian memiliki apresiasi, minat sosial, hubungan antar pribadi, memiliki karakter, ya. Memiliki rasa humor. Nah, inilah yang dimiliki manusia secara berbeda dibandingkan dengan hewan lainnya. Inilah teori humanistik. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan dinamika daripada kepribadian itu. Dinamika dari kepribadian itu. Nah, apa yang dimaksud dengan dinamika? Dinamika adalah cara memandang manusia sebagai suatu sistem energi yang kompleks yang digunakan dalam berbagai aktivitas seperti bernapas, kontraksi otot, mengingat, mengamati, berpikir, ya. Yang mana semua bersumber dari apakah itu makanan yang dikonsumsi, lingkungan yang membentuk mereka, ya. Nah, inilah yang menjadi pokok bahasan tentang dinamika manusia, ya. Nah, kita masuki kepada dinamika ini, ya, yang menyebutkan bahwa mekanisme pertahanan, ya, dari kehidupan manusia itu sangat penting di dalam menjaga konsistensi perilaku mereka, ya. Nah, yang pertama adalah teori yang disampaikan daripada Freud. Jadi di mana secara psikologis kita mengkaji id, ego dan superego itu sebagai sumber energi terbatas yang dimiliki oleh manusia, yang di antara ketiga sistem kepribadian yang hampir selalu terjadi persaingan dalam penggunaan energi. Jadi id, ego, superego ini selalu bersaing di dalam tubuh kita. Makanya ketika kita lapar, proses berpikirnya superego yang ingin mengendalikan itu bisa dihabiskan. Ya, lapar, mencak-mencak kita. Dagang tidak ada yang buka, superego bilang sabar, 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 ya. Egonya sendiri bereaksi dengan kata-kata yang kasar, ya. Jadi ini akan berkonflik terus di dalam pikiran kita. Nah, inilah yang akan muncul nanti apa reaksinya ketika muncul di dalam permukaan kita. Yang pertama oleh Freud menyebut sebagai kecemasan real, adalah kecemasan atau ketakutan individu terhadap bahaya-bahaya yang nyata ada di luar dirinya. Apa yang terlihat? Ayo, ngeri melihat darah, ngeri melihat orang yang berada di pinggir jurang, ngeri melihat orang dalam ketinggian. Kemudian ada kecemasan neurotik, adalah kecemasan yang berkaitan dengan tidak terkendalinya naluri-naluri primitif oleh ego yang nantinya bisa mendatangkan hukuman. Jadi bisa saja kita cemas tidak beralasan, tidak bisa tidur, ya. Tensinya naik atau sebaliknya tensinya turun, ya. Tidak tahu ketika ditanya apa yang membuat Anda cemas. Naluri kita, ketakutan tentang apa yang sekarang berkembang karena otak kita bekerja terus, ya. Nah, yang berikutnya adalah kecemasan moral, adalah kecemasan yang ditimbulkan akibat tekanan superego. Pelanggaran-pelanggaran terhadap perilaku baik buruk ini, terutama kita melanggar yang baik, tentu akan menimbulkan kecemasan tersendiri. Jadi
berhubungan dengan pelanggaran moral. Tidak jujur sama suami. Baru pulang matanya kelihatan cemas. Sebaliknya juga demikian bagi kaum laki-laki yang tidak jujur. Atau habis melakukan tindakan yang tidak baik. Meskipun tidak kentara oleh orang, tapi kita memunculkan kecemasan. Akibat dikendalikan oleh superego, kita tidak mampu menahan diri, akhirnya terjadilah perbuatan itu. Nah, itulah yang membuat orang menjadi tidak terkendali oleh superego. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana orang bisa bertahan terhadap kondisi-kondisi tadi. Jadi dinamika pergulatan antara ego dan superego ini, bagaimana orang bisa mempertahankan diri dari situ. Jadi nanti ada beberapa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah represif, yaitu dengan menekan dorongan atau keinginan yang menjadi penyebab kecemasan tersebut ke dalam saraf bawah sadar kita. Jadi kita akan berusaha menghibur diri, ya, berusaha untuk, ya, ketika kita tidak mampu merubah keadaan, maka kita menghibur diri kita. Mari kita terima apa adanya. Semua di luar kekuatan kita. Mungkin ini adalah kehendak Tuhan. Ya. Begitu Anda cemas tidak mau tidur, maka Anda mungkin akan berdoa dan mengucapkan kata tidur, 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 sehingga alam bawah sadar Anda mengirim sinyal untuk membuat diri kita menjadi tidur. Atau berkata-kata dengan rileks, pejamkan mata, rileks sejenak, ya. Hilangkan semua beban hidup Anda, ya. Kemudian pikirkan tentang tidur yang nyaman. Nah, inilah sebenarnya proses itu adalah tekanan terhadap alam bawah sadar kita. Ya. Kemudian yang kedua disebut dengan sublimasi. Mengubah dan menyesuaikan dorongan primitif id yang menjadi penyebab kecemasan ke dalam bentuk tingkah laku yang bisa diterima bahkan dihargai oleh masyarakat. Ya. Jadi dorongan kita untuk marah gitu, melihat sesuatu yang tidak sesuai, lalu kita tahan, menjadi kecemasan yang luar biasa. Lalu Anda akan berusaha menghilangkan dengan tindakan. Apakah sedikit berteriak, apakah sedikit reaksinya bisa menempeleng orang gitu. Jadi dalam batas-batas yang dilihat oleh orang lain wajar, dalam batas-batas yang tidak melanggar hukum gitu. Dipahami oleh orang lain itu sebagai suatu reaksi untuk menghilangkan beban yang ada di dalam diri kita. Itu namanya sublimasi. Kemudian proyeksi, yaitu pengalihan dorongan, sikap atau tingkah laku yang menimbulkan kecemasan kepada orang lain. Ya. Jadi apa yang kita lihat orang lain itu sebagai penyebab, selalu kita melihat hal buruknya dari orang itu. Lalu kita proyeksikan ke depan. Supaya kita tidak cemas dengan orang itu. Maka kita akan lihat perbuatan-perbuatan baik mereka. Kemudian kita berpikir bahwa anak-anak kita merantau itu sangat susah. Di mana kosnya, makannya di mana, bagaimana keamanannya. Kita rubah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Oh, anak kita sekolah. Satu lagi prestasi saya bisa menyekolahkan anak saya sampai ke Pulau Jawa. Kelak dia pulang akan menjadi manusia yang baik dan selalu menjunjung atau menghormati orang tuanya. Kita rubah cara berpikir kita yang negatif itu menjadi
positif itu adalah pengalihan dorongan atau sikap atau tingkah laku yang menyebabkan kecemasan kepada orang lain. Jadi kalau Anda berpikir bahwa pikirannya terus ingin cerai, lalu Anda akan melihat hal-hal buruknya dari pasangan kita. Tapi kalau dalam konsep hidup kita tidak ada istilah cerai, maka kita akan melihat hal-hal yang baik dari pasangan kita. Ya, kita akan selalu berusaha mengalihkan dorongan-dorongan yang membuat kita ingin melakukan tindakan yang tidak sesuai. Misalnya kalau Anda ingin hemat, atau kita kekurangan energi, kehabisan secara ekonomi, maka kita akan membuat slogan-slogan yang hemat pangkal pandai. Slogan-slogan kita harus mendukung. Kita rubah bahwa hidup ini adalah berikhtiar, meningkatkan kualitas, harus mampu hidup secara baik apapun keadaannya. Jadi kita tidak diberikan kesempatan oleh teori humanistis ini untuk menghakimi diri sendiri, ya, atau memberikan hukuman pada diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya, cara bertahan berikutnya adalah displacement. Mengungkapkan dorongan yang menimbulkan kecemasan kepada objek atau individu yang kurang berbahaya dibandingkan dengan objek atau individu yang semula. Jadi kita marah kepada istri, kita lampiaskan kepada barang. Itu misalnya, cari barang yang paling murah, yang mudah dibeli, jangan yang mahal-mahal. Itu yang dimaksud dengan mengalihkan kepada objek. Ya. Jadi yang kemarin kita membuat jenuh di rumah, kita alihkan pada objek yang lain. Misalnya rekreasi. Rekreasi tidak punya uang, kita rubah rumah kita. Yang kemarinnya tempat tidurnya menghadap ke selatan menjadi ke timur, mengarah ke matahari, lalu dibersihkan. Ya. Cat ruangannya ini juga mengalihkan. Ya. Nah, kemudian lagi 3 cara kita melakukan pertahanan ini adalah rasionalisasi, yaitu menyelewengkan atau memutarbalikkan kenyataan. Nah, ini mungkin lebih sulit. Ya. Jadi bagaimana kita bisa merasionalisasi sesuatu yang sudah nyata, sesuatu yang sudah ternyata kita melihat bangkrut, supaya kita merubah menjadi mensyukuri. Syukur saya tidak jadi kaya, kan tidak mungkin, ya. Jadi, tetapi ini adalah salah satu cara rasionalisasi. Ya. Tergantung sekarang tujuan kita apa. Saya ingin harmonis dalam hidup, maka kita akan merubah cara pandang, meskipun kesalahan dari pasangan kita sangat tinggi, tetap kita merasionalisasi diri. Ya. Mungkin sudah nasib saya, ya. Mungkin juga harus begini yang saya alami karena karma saya dulu seperti ini dan sebagainya. Itu adalah upaya-upaya melakukan rasionalisasi. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah reaksi formasi, yaitu mengendalikan dorongan primitif agar tidak muncul secara sadar dan mengungkapkan tingkah laku sebaliknya. Jadi apa yang kita tahan dalam perilaku kita, kita menahan emosi kita, telan sendiri. Setiap hari kita telan sendiri emosi kita tanpa proyeksi, tanpa displacement, tanpa rasionalisasi, maka akan bertumpu dalam diri kita menjadi sesuatu yang membahayakan diri kita. Bisa nanti bunuh diri, ya. Bisa juga nanti penyakit, ya, mah, ya, darah tinggi, ya, hipertensi, jantung dan sebagainya. Ya. Maka carilah cara bertahan Anda itu dari mulai represi, sublimasi, proyeksi, ini yang lebih ringan. Jadi setiap ada masalah, setiap ada perasaan yang tidak enak, keluarkan replacement, ya.
libur dan sebagainya. Kita selalu mencari jalan-jalan yang baik. Dan yang terakhir adalah regresi. Suatu mekanisme di mana individu untuk menghindari diri dari kenyataan yang mengancam kembali kepada taraf perkembangan yang lebih rendah, serta bertingkah laku seperti ketika dia berada dalam taraf yang rendah itu. Jadi misalnya ketika kita sudah mencapai puncak perilaku kita, senangnya luar biasa, kemudian secara ekonomi kita mapan, tiba-tiba kita mengalami kebangkrutan. Keluarga kita sudah akur, tiba-tiba mengalami kekacauan. Nah, kembalilah ke regresi, kembalilah ke tahap awal cara berpikir kita. Ya syukurlah kita masih bisa hidup sekarang ini. Ya, rumah sudah ada. Dulu kita kan makan talas, makan ketela saja. Rumah numpang sama orang tua. Nah, kita masih bersyukur sekarang sudah punya rumah, punya anak yang sehat. Ya. Marilah kita mulai dari nol lagi sekarang. Ini regresi. Ya. Jadi tidak perlu kita bertahan lagi dalam posisi puncak. Ya, sudah tidak punya apa, kita masih gaya, ya, masih tinggi hati, masih ingin makan enak dan sebagainya, tentu kita akan menjadi frustasi ketika kita tidak mampu mencapainya. Dan akan muncullah perilaku-perilaku aneh, gangguan jiwa, ya, ngomong sendiri, ya, dan kemudian marah-marah kepada lingkungan, ya, tidak salah Pak, keluarga kita marah, ya, atau menaruh barang sesuatu itu tidak cepat lupa, ya. Kita pulang dari jalan mau menuju ke rumah, lewat rumah kita dan sebagainya. Inilah gangguan-gangguan ketika kita tidak sesuai dengan kemampuan untuk melakukan atau mencapai tingkah laku yang kita harapkan sudah mencapai puncak. Nah, baiklah teman-teman sekalian. Jadi sebelum berakhir, saya memberikan tugas tentang teori kepribadian. Jadi Anda bisa menyebutkan salah satu dari teori kepribadian itu, kemudian menjelaskan dan apa manfaatnya ketika kita memahami teori tersebut. Ya. Jadi tidak perlu Anda sebutkan ketiga-tiganya, kita pilih salah satunya, Anda jelaskan, pahami dengan bahasa sendiri, lalu apalah manfaat yang kita peroleh dari teori kepribadian. Baiklah, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mendiskusikannya dengan teman-teman kalian. Dan kami juga sebagai pembimbing mata kuliah ini bersedia untuk melakukan diskusi-diskusi berkaitan dengan teori kepribadian ini. Terima kasih.